Video kali ini aku akan kasih tips gimana supaya complexion itu awet, tahan lama, nggak krek, nggak kayak dempul ya kan. Tips dan penjelasan sih lebih tepatnya. Jadi mungkin ini akan sedikit lebih panjang dari video-video biasanya. Apa akhir-akhir ini aku bikin videonya panjang terus ya? Mohon maaf ya. Stay tune. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi pertama-tama pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Ini aku udah cuci tangan. Terus yang kedua, pastikan juga kulit muka kita juga dalam keadaan bersih. Jadi harus cuci muka dulu, ya kan? Nah, setelah cuci muka, entah itu kalian mau double cleansing atau cuma cuci muka pakai facial wash, pokoknya intinya adalah kulit muka kita harus dalam keadaan bersih, oke? Yang ketiga, selanjutnya lah ya. Selanjutnya adalah pakai skincare rutin kita sebelum kita make upan. Oke ya, skincare-nya tentu aja yang kita biasa lakukan. Terus jangan terlalu lebay ya kan, kayak aku mau agak lembab banget nih mukanya jadi harus kayak moisturizer-nya dibanyakin. Enggak, pokoknya senormalnya aja, kayak biasanya aja. Yang penting adalah skincare yang sering kita gunakan atau kita biasa lakukan. Skincare-nya itu sendiri harus sesuai dengan jenis kulit kita gitu. Nah, ini aku pakai toner dulu ya kan, untuk memastikan muka udah benar-benar bersih setelah tadi facial wash. Mungkin masih ada debu-debu yang tersisa atau apalah ya kan. Kita bersih-bersihin dulu semuanya. Terus rumahku tuh lagi ada renovasi gitu, jadi pasti debu berterbangan di mana-mana ya. Dia pasti mukaku pasti kotor banget. Padahal ini aku tadi udah cuci muka loh. Ya, cuman teman-teman mesti lihat. Ya kan? Oke. Ini toner yang aku pakai pertama, terus habis itu aku akan skip serum dan essence. Di malam aja mau skincare, essence dan serum. Aku akan langsung menuju ke moisturizer. Jadi karena moisturizer itu juga penting ya guys. Nanti di video berikutnya aku akan kasih basic skincare. Jadi penjelasan tentang basic skincare ya. Nextnya tenang aja. Ini kita kasih dulu moisturizer di semua muka. Pokoknya secukupnya aja, yang biasanya kalian pakai aja ukurannya. Jangan terlalu banyak juga, mentang-mentang mau make up ya kan. Tapi pastikan juga semua skincare itu meresap dengan baik sebelum kita mulai tahap make up gitu. Jadi kayak tadi tuh toner harus benar-benar nyerap dulu, baru ke nextnya moisturizer juga harus benar-benar nyerap. Tunggu sampai benar-benar masuk ke kulit kita gitu. Baru kita bisa maju ke next berikutnya. Berikutnya aku akan kasih sunscreen karena ini pagi hari ya. Jadi aku mau pakai sunscreen. Kayak mohon maaf ya, ini masih belibet omongnya, belum panas, mesin belum panas. Ini udah menyerap. Terus aku akan kasih sunscreen dulu. 2 ruas jari ke semua muka ya. Ke semua muka 2 ruas jari. Ini juga harus kita tunggu bener-bener nyerap ya guys, jangan sampai tidak. Terus jangan sampai lupa sampai ke leher-leher juga ya, hidung semua. Pokoknya semua tertutup oleh si sunscreen ini. Kita pelan-pelan kasih ke seluruh muka sambil dipijat-pijat, disayang-sayang mukanya. Apalagi mukaku bikin konten makeup mulu, kalau nggak disayang-sayang, aduh, kayaknya dia udah nangis. Leher,
Ini juga harus benar-benar nunggu nyerap ya guys. Ini adalah tahap akhir skincare aku, yaitu menggunakan sunscreen. Jadi setelah ini kita akan mulai ke tahap make up. Oke. Mari kita mulai masuk ke tahap make up ya. Setelah skincarean mukanya terus udah merasa meresap nih, udah agak aku tunggu lama gitu. Yang pertama harus kita lakukan dalam make up supaya tahan lama dan awet, nggak cracking, nggak patchy, nggak dempul ya kan. Itu adalah kita harus menggunakan primer. Primer ini adalah sebagai fondasi sebelum make up. Semua produk makeup itu ketempel langsung di kulit kita. Jadi ini kayak fondasi untuk kulit, untuk makeup kita tuh awet dan tahan lama. Nah, untuk memilih si primer ini juga harus sesuai dengan jenis kulit kita ya guys. Jadi kayak misalnya kayak aku nih, kulit aku kan berminyak. Aku pilih primernya tuh yang bikin mengontrol minyak tersebut di kulit aku supaya dia tuh nggak keluar banyak. Sebaliknya juga gitu. Kalau misalnya kulitnya kering, carilah primer yang bisa menghydrate atau bisa bikin kulit muka lebih lembab gitu. Jadi kalau primernya udah salah, itu make up nggak akan awet gitu. Karena ini tuh basicnya, kayak foundationnya, kayak foundationnya, kayak fondasinya tuh sebelum make up itu ketempel di muka kita. Jadi karena gini, kalau misalnya kayak kulit aku berminyak ya, terus aku kasih primer yang nggak nahan kulit minyak aku, maka terus kayak kulit kayak kadar minyak di muka aku kan keluar gitu lebih banyak daripada orang-orang lah, karena aku kan kulitnya berminyak. Itu akan membuat si make up aku itu jadi nggak tahan lama gitu. Kebalikannya juga gitu, kalau misalnya kulitnya kering terus dia nggak pakai primer yang bisa melembabkan kulit atau menghydrate muka gitu, itu kayak make upnya jadi cracking gitu loh, jadi kayak ada retak-retaknya atau bahkan kayak pecah, geser gitu segala macem gitu. Itulah gunanya si primer ini. Itu kita menuju ke foundation ya, kayak biasa kalau mau make up kan foundation dulu ya. Nah, di bagian foundation ini juga penting nih teman-teman, karena dia kan juga dasarnya dari si make up kan, dan dia ini yang biasanya bikin make up luntur atau nggak awet atau dempul ya, ini si foundation ini biasanya ya kan. Oke, tunggu sponge, nyari sponge. Jadi kalau bisa nih disarankan, tipsnya adalah ketika pakai foundation di setiap sisi muka itu ya, terus baru kita blend gitu. Ini satu sisi sini dulu nih aku nih ya. Supaya apa? Supaya si foundationnya itu cepat-cepat kita blend dan cepat menyerap ke kulit muka kita. Jadi kayak karena ada beberapa tipe foundation yang kalau ditaruh di muka dan agak lama nggak kita blend tuh kayak dia agak sulit untuk di blend gitu. Nah, intinya daripada pakai foundation ini adalah ngeblendnya. Jadi ngeblendnya tuh kayak mesti pelan-pelan dan merata ke semua muka gitu. Agak-agak ini ya, agak-agak harus sabar gitu. Kalau di bagian ngeblend foundation tuh mesti pelan-pelan, ditap-tap sampai ke semua muka kena, terus kayak rata gitu. Ngeblendnya juga bener-bener rata gitu, jangan sampai ada yang ke skip areanya, karena dialah yang bikin si blend inilah yang bikin rata foundation, terus foundationnya jadi awet gitu. Kalau misalnya ada yang nanya nih, Kak, kalau misalnya foundationnya terlalu banyak, biasanya aku suka itu Kak nge-crack gitu atau jadi kayak dempul. Nah itu, ini kuncinya nih di sini, jadi foundation mau banyak mau sedikit, kalau kita ngeblendnya benar rata itu nggak masalah, nggak akan nge-crack, nggak akan kayak dempul gitu. Memang mesti sabar kalau di bagian ngeblend ini tuh kayak ya gitulah ya, sabar-sabarin aja deh. Masa kita udah biasa sabar di kehidupan, ngeblend foundation aja nggak sabar, curcol nih gua gitu. Ngeblendnya pakai sponge aja, boleh pakai kuas nggak? Boleh.
Boleh banget. Aku udah pernah bahas belum sih perbedaan ngeblend perbedaan aplikasi foundation pakai brush, pakai sponge? Kayaknya udah deh. Coba cek video aku ya. Kayaknya udah. Tapi kalau belum, coba tolong di komen ya. Ntar aku bikin. Karena dia tuh kalau pakai sponge tuh dia lebih kayak normal, lebih kayak natural. Kok normal sih? Lebih natural hasilnya. Kalau pakai kuas lebih ketutup, coveragenya lebih oke gitu. Jadi tergantung kita mau natural apa mau yang gitu. Ya kan? Terus kayaknya nih aku mau pakai concealer juga deh di bawah mata. Nih mata lagi bergantung banget, parah nih. Entahlah kenapa. Nah, ini juga nih concealer di bawah mata ya guys, ini juga perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya concealer di bawah mata itu bener-bener harus kita blendnya tuh bener, yang pertama. Yang kedua, jangan kasih produk terlalu banyak jika di bawah mata kayak aku gini ada kantung mata. Jadi kayak kalau mau dikasih korektor dulu baru concealer sedikit aja, karena kalau kita kasih produk terlalu banyak di bawah mata itu kayak nge-crack kayak cepet ini loh, cepet nge-cracknya, terus juga gitu kantung mata jadi tambah lebih kelihatan gitu. Apalagi buat orang-orang yang usianya udah matang gitu kayak aku, bener-bener kayak ini kan kok bawah mata nih, si kantung mata nih bener-bener kayak aduh ini banget deh. Harus hati-hati, jadi jangan terlalu banyak produk. Terus juga kalau di usia kayak aku 40 tahun ke atas, hampir 50 atau usia setengah matang maupun usia matang, buat ibu-ibu juga yang sudah usia lanjut atau sudah tua gitu ya, itu kan banyak keriput ya di muka kita gitu ya. Aku juga udah banyak keriput sih. Jadi usahakan muka tuh dalam keadaan lembab. Biasanya karena kulit tuh semakin tua semakin kering. Nah, ketika kulit kering, kalau nggak dilembapin dulu, nggak dikasih pelembab dulu, itu pas kita taruh make up tuh make upnya kayak nggak nempel, yang pertama. Yang kedua, kerutan akan lebih terlihat nyata gitu. Jadi emang harus bener-bener banyakin moisturizer sih kalau buat make upin orang tua gitu-gitu. Oh iya, satu lagi nih guys, buat foundation tadi aku lupa bilang. Foundation yang kita pilih juga harus sesuai dengan jenis kulit kita ya. Jadi kayak misalnya kulit aku yang berminyak ini, aku nggak boleh pakai foundation yang bikin kulit tambah berminyak gitu. Nah, harus cari foundation yang hasil akhirnya tuh matte. Jadi dia nahan minyak juga, terus jadi lebih awet. Nah, kebalikannya juga gitu. Kalau kulit yang kering, cari foundation yang bisa melembabkan gitu. Jadi jenis foundation itu juga macem-macem. Hati-hati, pilih yang sesuai dengan jenis kulit ya. Oke, udah foundation nempel di muka aku. Nah, biasanya buat supaya make up tuh lebih awet, itu aku pakai blush cream. Jadi di dalamnya itu sebelum blush on yang powder, itu aku pakai blush cream dulu setelah foundation supaya supaya blushnya tuh awet gitu, blush onnya. Tanya tuh aku jarang banget udah pakai blush on powder, jadi udah aja gitu yang cream ini, terus terbedak selesai, karena dia ntar kelihatannya jadi kayak merona-merona tipis gitu loh. Aku nggak suka yang terlalu blush on gitu. Dan yang pasti ini awet, karena blush cream tuh emang lebih awet loh dibanding dengan si blush powder. Oke, habis itu aku nggak usah kontur lah ya, ini kan. Tapi kalau misalnya mau kontur pun habis blush cream langsung kontur aja, terus masuk ke sini. Habis itu baru bedak. Nah, pilihanku biasanya bedak tabur karena mukaku kan berminyak. Tapi buat yang nggak berminyak pun aku sarankan untuk memakai bedak tabur dulu sebelum pakai bedak padat. Karena apa? Karena bedak tabur itu yang menutupi semua bagian-bagian muka kita sampai ke dalam-dalam, sampai detail gitu, karena kan tabur ya. Jadi terus semua kita tutupin dulu semua gitu kan. Kita lock dulu tuh si foundation itu tadi sama blush cream tadi sama contour itu, lock dulu pakai si bedak tabur supaya semua ketutup glek gitu. Kalau yang biasa baking aja dulu ya. Cuman aku nggak terlalu biasa baking karena nggak tahu ya, buat aku tuh baking kayak karena aku ada kantung mata kali ya, jadi
kayak lebih menonjolkan kantung mataku jadinya gitu. Tapi yang biasa baking ya baking aja nggak apa-apa. Ini aku tutupin semua satu muka, aku lock sama bedak tabur tuh kayak gitu. Mau pakai kuas boleh, pakai spons gini juga boleh. Bedak tuh nggak digeser gini ya, jadi di tap-tap aja. Nah bagian ini juga kita harus sabar juga ya Shay, ngetap-tapnya harus rata semuanya ya kan, jangan sampai ada yang kelewat bagian-bagiannya. Tap-tap aja pelan-pelan. Tapi dulu jujur ya, dulu aku pakai bedak tuh aku geser loh, jadi pakai bedak tuh aku gini karena itu sebenarnya menggeser produk guys. Jadi bedaknya tuh sebenarnya nggak nempel, jadi kegeser. Geser kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah sesuai dengan gerakan tangan kita. Oke, ini udah pakai bedak tabur. Biasanya tuh aku kalau misalnya mau atau pengen bener-bener ngecover muka bener yang oke banget, itu terakhir banget, baru setelah pakai alis, setelah eyeshadow, setelah ono ini semua, aku pakein si bedak padat gitu. Tapi itu jarang aku lakukan sih, kalau bener-bener emang mau party atau make up yang bener-bener itu baru aku lakukan. Cuman biasanya tuh aku cuma gini doang, pakai bedak tabur doang. Nah ini kita lock dulu complexionnya. Jadi karena tadi primer udah masuk, foundation udah masuk, cream blush udah masuk, bedak udah masuk, kita semprotin dulu pakai setting spray supaya dia ngelock dulu di muka. Nah, nyemprotin setting spray itu jangan terlalu deket guys, ya kan? Mata merem, mulut diem, mulut tutup, ya kan? Terus tahan napas dan jangan terlalu dekat. Jangan terlalu banyak juga gitu. Bener-bener tunggu kering banget ya guys. Jangan dipegang-pegang mukanya ketika setting spray itu berada dan masih basah di muka kita, karena nanti akan menggeser seluruh produk makeup kita. Ini adalah setting spray yang bener-bener buat ngelock makeup. Jadi kalau bisa diemin dulu sampai tunggu kering, berasa nih biasa di muka kita nih masih basah nih gitu kan. Tunggu kering supaya dia ngelock semua complexion kita, baru kita lakukan makeup kita selanjutnya. Ini kan aku mesti ngalis, mesti eyeshadow, mesti mascara, ono ini. Jadi I'll be right back. Ini udah selesai make upnya. Abis itu udah semua nih ya, udah pakai alis, udah pakai mascara, eyeshadow, lipstick, highlight, blush on. Kita semprot lagi pakai setting spray. Ya. Kayak biasa merem, tahan napas, mulut ditutup, jaraknya jangan terlalu dekat. Itu dia, buat bener-bener ngelock, bener-bener ngunci si make up kita ini gitu. Mudah-mudahan make upnya awet dan tahan lama kalau pakai cara ini teman-teman. Jadi yang pertama, muka kita harus dalam keadaan bersih, skincarean juga sebelum make up, semua sesuai dengan jenis kulit, pakai primer juga, foundation juga semua sesuai dengan jenis kulit, pakai setting spray, dijamin make up awet, tahan lama, nggak cracking, nggak dempul, mulus semulus-mulusnya, ya kan? Kayak gini, mulus nggak? Jadi kayak nggak, ini kayak kena matahari panas-panasan berjam-jam, ataupun make up setelah kayak biasa gitu, nggak usah panas-panasan banget lah gitu ya. Kayak pergi keluar gitu berjam-jam, awet gitu. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat, mudah-mudahan penjelasannya jelas, informatif, sangat berguna. Ngarep ya. Jangan lupa dong like, comment, subscribe supaya aku tetap semangat kontennya. Thank you for watching, see you next video, bye.